ya. Now we will start our lesson science. So please prepare yourself, prepare your textbook, notebook and your pen. So are you ready? Okay, let's start now. Okay, all students. Now we will learn about pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Jadi kita akan belajar pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, seperti yang sudah pernah menjelaskan, bahkan seperti yang sudah kita ketahui bahwa salah satu ciri makhluk hidup itu adalah tumbuh dan berkembang. Nah, di mana pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran dan jumlah sel yang mengakibatkan bertambah besarnya ukuran tubuh makhluk hidup. Dimana juga di sini kita bisa lihat bahwa pertumbuhan ini bersifat irreversibel, sehingga makhluk hidup yang tumbuh tidak dapat kembali ke ukuran semula. Jadi tidak dapat kembali ke ukuran semula ya. Nah, next perkembangan. Nah, perkembangan adalah proses menuju ke tingkat kedewasaan atau pematangan fungsi organ yang ditandai terspesialisasinya sel-sel menjadi struktur dan fungsi tertentu. Nah, di sini ada tabel yang menunjukkan perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di mana kalau pertumbuhan dia dapat diukur secara kualitatif karena dapat diamati. Terus pada pertumbuhan juga ada perubahan jumlah dan ukuran. Terus pada pertumbuhan ini juga dapat dinyatakan dengan angka. Nah, kalau perkembangan dia dapat diukur secara kualitatif dan tidak dapat diukur secara kuantitatif karena terjadi perubahan menuju tingkat kedewasaan atau pematangan organisme. Nah, di sini kan kita membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Di sini harus kita ketahui bahwa pertumbuhan dan perkembangan pada hewan itu terjadi di seluruh bagian tubuh. Berbeda dengan kalau pada tumbuhan. Kalau pada tumbuhan itu dia hanya terjadi di daerah meristem saja. Kalau pada hewan dia terjadi di seluruh bagian tubuh. Nah, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan itu diawali sejak terbentuknya zigot dari proses pembuahan dan terus terjadi hingga hewan mencapai usia dewasa. Oke, di sini akan bahas yang pertama, fase embrionik. Nah, pada fase ini zigot terbentuk dari hasil pertumbuhan ovum dengan sperma, di mana di situ terjadi pembuahan atau fertilisasi. Jadi zigot ini dia terbentuk dari hasil pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, atau gamet jantan dan gamet betina. Nah, kemudian zigot ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan dalam beberapa tahap, yaitu pembelahan zigot, terus tahap morula, terus blastula, terus gastrula, dan organogenesis. Nanti ini kita akan bahas di Google Meet ya, untuk lebih jelasnya lagi apa itu pembelahan zigot, maksudnya seperti apa, tahap morula, dan seterusnya. Yang kedua yaitu fase pasca embrionik. Nah, pada fase ini pertumbuhan pasca embrionik itu dimulai ketika hewan lahir atau menetas hingga dewasa. Nah, di sini harus kita ketahui bahwa perkembangan pada sebagian hewan itu ternyata dapat diamati dengan jelas melalui proses metamorfosis. Terus apa ini metamorfosis? Nanti kita akan bahas ya. Nah, metamorfosis ini adalah peristiwa perubahan bentuk tubuh secara bertahap yang dimulai dari lahir sampai dewasa. Nah, di sini ternyata berdasarkan prosesnya metamorfosis itu dibedakan menjadi dua. Dan di sini kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari yang pertama yaitu metamorfosis sempurna. Nah, metamorfosis sempurna itu ciri-cirinya ditandai dengan adanya bentuk tubuh yang berbeda di setiap fase metamorfosis. Maksudnya gimana? Nanti kita akan bahas sama-sama dengan gambar biar kalian lebih mengerti ya. Nah, di sini contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna kita bisa lihat pada katak dan kupu-kupu. Nah, bagaimana tahapan metamorfosis pada katak dan kupu-kupu? Nah, di sini ada gambarnya, kalian bisa lihat kalau tahapan metamorfosis pada katak itu dimulai dari telur, terus berudu atau kecebong, terus berudu berkaki, terus next dia akan jadi katak muda, next dia akan jadi katak dewasa. Nah, kalau tahapan metamorfosis pada kupu-kupu itu dimulai dari telur, next dia akan jadi larva atau ulat, next dia akan jadi pupa atau kepompong, next dia akan jadi imago, dia akan jadi kupu-kupu dewasa.
Nah, dari gambar ini kita bisa lihat ternyata memang metamorfosis sempurna itu ditandai dengan adanya bentuk tubuh yang berbeda di setiap fase metamorfosis. Kita bisa lihat di gambar ini, di setiap fase metamorfosis itu bentuk tubuhnya itu berbeda-beda, ya kan? Seperti itu. Oke, next, yang kedua yang akan kita bahas yaitu metamorfosis tidak sempurna. Maksudnya seperti apa? Nah, coba kalian lihat di sini. Metamorfosis tidak sempurna itu ciri-cirinya ditandai dengan adanya bentuk tubuh yang sama di setiap fase metamorfosisnya, tetapi ukurannya yang berbeda. Nah, contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna kita bisa lihat pada belalang. Nah, bagaimana tahapan metamorfosis pada belalang? Kalian bisa lihat di gambar sini, tahapan metamorfosisnya dimulai dari telur, terus dia akan jadi nimfa 1, terus nimfa 2, terus nimfa 3, and the last itu akan jadi imago atau jadi dewasa, belalang yang dewasa, seperti itu. Nah, seperti pernyataan dari metamorfosis tidak sempurna tadi, di mana ciri-cirinya itu ditandai dengan kalau bentuk tubuhnya itu sama di setiap fase metamorfosisnya, tetapi ukurannya yang berbeda. Nah, kita bisa lihat jelas dari gambar ini memang betul ciri-ciri dari metamorfosis tidak sempurna, di mana bentuk tubuhnya itu sama, ya kan? Dari telur, next dia dari nimfa 1, 2, 3 sampai dewasa itu sama bentuk tubuhnya, tetapi ukurannya yang berbeda. Seperti itu ya. Nah, next di sini kita akan bahas materi tentang kromosom dan pembelahan sel. Nah, coba di sini kita mengamati alam di sekitar kita. Nah, pasti kita sering menemui atau sering menemukan ada banyak persamaan maupun perbedaan pada makhluk hidup, ya kan? Nah, perbedaan dan persamaan ini biasa terjadi di antara induk dengan keturunannya atau di antara orang tua dan anak. Nah, misalnya saja dalam satu keluarga ya. Nah, dalam satu keluarga dapat ditemui adanya persamaan ataupun perbedaan sifat yang tampak dan sifat yang tak tampak antara anak dengan kedua orang tuanya. Dimana sifat yang tampak ini antara lain seperti raut muka, bentuk tubuh, bentuk wajah, warna kulit, warna mata, dan jenis rambut. Sedangkan kalau sifat yang tak tampak itu seperti kecerdasan, bakat, suara, dan golongan darah. Nah, penurunan sifat dari induk atau dari orang tua kepada keturunannya atau anak itu merupakan pewarisan sifat atau hereditas. Jadi, pewarisan sifat ini dia merupakan penurunan sifat dari orang tua kepada anak, seperti itu ya. Ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat itu disebut dengan genetika. Nah, sifat-sifat suatu makhluk hidup itu diwariskan melalui sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, di mana bagian sel yang bertanggung jawab terhadap penurunan sifat ini terdapat pada bagian inti sel atau nukleus. Nah, ternyata di dalam inti sel itu terdapat kromosom. Nah, kromosom ini dia merupakan benang-benang halus yang berfungsi sebagai faktor pembawa sifat keturunan. Nah, di dalam kromosom itu terdapat substansi pembawa sifat keturunan yang terdiri atas senyawa kimia yang disebut dengan gen, di mana gen ini dia berfungsi sebagai penentu sifat-sifat suatu makhluk hidup. Jadi, kromosom dan gen inilah yang mengendalikan pewarisan sifat pada makhluk hidup. Setiap inti sel suatu makhluk hidup itu memiliki dua jenis kromosom. Jadi setiap inti sel pada makhluk hidup itu memiliki dua jenis kromosom, yaitu kromosom tubuh atau autosom dan kromosom kelamin atau gonosom. Nah, untuk kromosom tubuh, dia berfungsi untuk menentukan sifat-sifat tubuh suatu organisme, dan untuk kromosom kelamin itu berfungsi untuk menentukan jenis kelamin suatu organisme. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa pertumbuhan dan perkembangan organisme hasil reproduksi seksual itu diawali dengan terbentuknya zigot, ya kan? Selanjutnya, zigot ini dia akan membelah secara terus-menerus menjadi ribuan dan bahkan jutaan sel. Nah, pembelahan sel ini dia dapat terjadi melalui dua cara, yaitu mitosis dan meiosis.
di mana mitosis ini merupakan pembelahan sel menjadi 2 sel baru dengan jumlah kromosom antara sel anak itu sama dengan jumlah kromosom sel induknya. Sedangkan kalau meiosis itu merupakan pembelahan sel menjadi 4 sel baru dengan sel anak itu memiliki jumlah kromosom setengah dari kromosom sel induknya.